Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman. Ini adalah suatu pemberian nikmat yang sangat besar, yang sangat mulia sekali, yang mana kita harus mensyukurinya. Salawat dan salam mari kita perbanyak, dan semoga selalu tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan syafaat yang sangat besar, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 11 November, satu hari sebelum ini, yaitu kemarin tanggal 10 November. 10 November yang biasa kita rayakan sebagai Hari Pahlawan. Kita memperingati Hari Pahlawan. Kita peringati bagaimana perjuangan para pahlawan, para syuhada kita yang telah berjuang memerdekakan negeri kita yang tercinta ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang yang hidup ini, yang serba merdeka ini, yang serba enak ini, tidak lain adalah kewajiban kita. Kewajiban kita meneruskan cita-cita para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan negeri yang kita cintai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita berjuang? Kita tidak bisa hanya mengenang, kita tidak bisa hanya memperingati, tetapi kita tidak mau meneruskan jiwa, spirit, ruh para pejuang, para syuhada kita yang telah meninggalkan kita. Kalau kita tidak mau, kalau kita hanya berpangku tangan, kita tidak tahu bagaimana kelanjutan masa depan bangsa yang sangat kita cintai ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penerus perjuangan para pahlawan ada di dada-dada kita, ada di otak kita, ada di jiwa kita, khususnya para pemuda, para pelajar. Kalau kita tidak bekali mereka dengan segala macam ruh, dengan segala macam kriteria yang telah dilakukan oleh para syuhada, para pahlawan kita, kita tidak bisa mendapatkan pahlawan lagi. Sekarang pertanyaan yang sering mungkin kita dengarkan ditujukan kepada kita, adakah pahlawan saat ini?
Bisakah kita mengikuti jejak langkah pahlawan yang telah memerdekakan negeri ini? Jiwa-jiwa mereka, roh-roh mereka, apakah telah bisa kita ikuti? Anak-anak kita, para pejuang-pejuang kita yang sekolah di SMP, di SMA, di SD, dan di kuliahan, apakah bisa mereka diharapkan sebagai penerus perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab untuk kelangsungan kehidupan kita dan juga kehidupan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita ke belakang, kita lihat prinsip-prinsip para pahlawan tersebut. Yang pertama, prinsip mereka itu ikhlas. Mereka berjuang tidak mengenal lelah. Mereka berjuang tidak memikirkan jabatan. Mereka berjuang tidak memikirkan uang. Mereka berjuang tidak memikirkan apa nanti yang akan saya dapatkan setelah saya berjuang. Inilah keikhlasan yang harus kita tanamkan. Kita mungkin seorang pejabat, kita mungkin seorang birokrat, seorang pekerja, seorang ketua, seorang kepala sekolah misalnya. Keikhlasan inilah yang menjadikan diri kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pahlawan yang telah gugur. Bagaimana mereka berjuang dengan keikhlasannya sehingga mereka bisa memerdekakan negara kita yang kita cintai ini. Tanpa keikhlasan, jangan harapkan kita bisa membawa ataupun menyerupai ruh para pahlawan yang telah gugur di medan juang membela tanah air kita ini. Yang kedua, sifat yang harus kita perhatikan yaitu keteguhan mereka dalam memegang prinsip. Keteguhan mereka dalam memegang jiwanya, raganya, amalnya. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka istiqomah dalam berjuang. Inilah yang harus kita tanamkan kepada penerus bangsa ini, kepada pelajar-pelajar, anak-anak kita, dan juga mungkin kepada diri kita sendiri, bahwa istiqomah itu, teguh dalam megang prinsip itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innallaha bima ta'maluna basir. Maka berpegang teguhlah dalam kebenaran, istiqomahlah dalam kebenaran seperti apa yang diperintahkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang telah bertobat bersamamu hendaklah istiqomah di dalam kebaikan. Wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Para pahlawan kita, mereka istiqomah. Jenderal Sudirman istiqomah dalam berjuang. Pangeran Diponegoro istiqomah dalam berjuang. Bung Tomo istiqomah dalam berjuang sehingga mereka bisa mengusir para penjajah. Prinsip selanjutnya adalah keberanian. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, tanpa keberanian para pahlawan tidak bisa mengusir penjajah. Kita sekarang yang hidup di zaman merdeka ini, yang nyata-nyatanya mungkin kita belum merdeka. Kita masih, ekonomi kita dikuasai oleh bangsa lain. Politik kita mungkin kita belum merdeka sepenuhnya. Pendidikan kita juga demikian, belum merdeka kita sepenuhnya. Kalau kita tidak berani,
Kalau kita tidak berani menyuarakan kebenaran, sampai manapun, sampai kapanpun kita akan dijajah oleh orang-orang kapitalis, akan dijajah oleh orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan bangsa kita yang sangat kita cintai ini. Prinsip selanjutnya apa? Yaitu kesabaran. Dengan sabarnya para pahlawan telah berjuang memerdekakan negara kita ini. Mereka sabar. Jenderal Sudirman bagaimana dia sabar dalam perjuangan, walaupun dia dalam keadaan sakit. Karena bagaimanapun setiap perjuangan itu pasti ada tantangannya. Tantangan ini bisa kita laksanakan, bisa kita perbaiki, tidak lain dengan kesabaran. Setiap tantangan obatnya adalah kesabaran. Dan tentu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah bantuan kepada Allah dengan salat dan dengan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip selanjutnya adalah ilmu, iman dan takwa. Ilmu ini penting untuk melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan. Kita harus dibekali ilmu. Para pelajar harus giat belajar. Kalau tidak, bagaimana bisa memajukan negeri kita yang kita cintai ini? Makanya dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahjarun. Dan tidak seyogianya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan peperangan. Hendaklah sebagian kelompok dari mereka belajar. Hendaklah sebagian dari kelompok mereka menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din. Menuntut ilmu agama. Sekarang kita tidak ada peperangan. Ini ayat turunnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, saat ini kita tidak ada peperangan. Ganti dari peperangan itu apa? Liyatafaqahu fid din. Mereka belajar, khususnya belajar ilmu agama, untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, untuk menjadikan Indonesia negara yang makmur, tidak lain adalah dengan belajar. Kita lihat bagaimana perjuangan para pahlawan, para syuhada kita, yang mayoritasnya beragama Islam, yang mayoritasnya para ulama. Setiap mereka berjuang memikirkan apa? Apa yang mereka pikirkan? Allahu Akbar. Pejuang-pejuang kita itu orang-orang yang alim, para santri, para kiai yang mempunyai ilmu agama. Karena tanpa ilmu agama, yang bisa, hanya dengan ilmu agama lah yang bisa membentengi diri kita, yang bisa membentengi para pelajar-pelajar kita, calon pemuda masa depan yang akan membawa Indonesia untuk kemajuan di masa yang akan datang. Tanpa mereka dibarengi, tanpa mereka dibekali dengan ilmu agama, kita khawatirkan akan tumbuh pemuda-pemuda masa depan yang tidak mengenal akhlak, yang tidak mengenal halal haram, yang tidak mengenal yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang tidak mengenal Tuhannya. Ilmu, iman,
Bagaimana kita lihat para syuhada, para pejuang kita. Sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang teguh dalam keimanan mereka. Kalau tidak teguh dalam keimanan mereka, mereka tidak mau, mereka tidak akan mau untuk mati di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Begitu juga ilmu, iman dan takwa. Apa itu takwa? Takwa tidak lain adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah yang harus dibekali buat kita, dibekali buat pemuda-pemuda, tunas-tunas bangsa yang akan memperjuangkan, melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur di medan tempur untuk memerdekakan Indonesia ini. Para jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dalam surah Al-A'raf menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya suatu negeri, kalau seandainya umat Islam di Indonesia ini beriman dan bertakwa, nah ini syaratnya. Kalau kita mau negara kita ini maju, syaratnya tidak lain adalah iman dan takwa. Iman kepercayaan, takwa amal soleh. Kalau seandainya semua umat Islam di Indonesia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka kami akan bukakan pintu keberkahan, kata Allah. Pintu keberkahan rezeki, pintu keberkahan keamanan. Dari apa? Minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disayangkan, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak mau beriman kepada kami. Mereka tidak mau bertakwa kepada kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka azab disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Makanya kita lihat, walaupun negara kita ini sumber daya alamnya sangat melimpah, tetapi nyatanya masih banyak orang yang miskin. Inilah sebagai PR kita, sebagai tanggung jawab kita semua, khususnya yang berada di masjid ini, yang berada di sekolah ini, untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan kita, para syuhada kita. Ikhlas, ilmu, amal, dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang utama. Di samping apa? Di samping istiqomah, di samping keberanian, keteguhan, dan juga kesabaran. Ini sifat-sifat yang harus kita miliki, yang harus para pelajar SMP, SMA, dan kuliah dan SD yang harus mereka miliki supaya mereka bisa membawa negara kita ini negara yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap memberikan kita istiqomah. Semoga Allah tetap menjaga kita. Semoga Allah menjaga para pemuda-pemuda kita. Pemuda yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan, dan juga Allah menjaga para pejabat-pejabat kita, para penguasa-penguasa kita. Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa membawa negara kita yang kita sangat cintai ini menjaga negara yang aman, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khidul man khajalal muslimin. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan wal zina wal riba ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah